Kita lanjutkan materi yang ke-21 dari kelas Enterprise Resource Planning ini. Kita sudah masuk ke pembahasan tentang Financial Management ya. Ini adalah modul yang termasuk modul utama dari ERP. Nah, kita lihat dulu ini adalah alur keuangan dan akuntansi yang ada di dalam sebuah sistem ERP ya. Kalau kita perhatikan semuanya terpusat karena sudah menggunakan ERP sistem. Ya, jadi semuanya nanti bisa serba otomatis ya, meskipun tidak 100%, tetapi ada bagian yang diotomatiskan. Misalnya ketika terjadi customer melakukan order ya melalui sales department. Nah, sales department ini dia sudah bisa memperoleh data yang akan disimpan ke database berupa inventory data, dia bisa baca dan juga bisa nulis gitu ya. Misalnya dia mengetahui ada produk tertentu, kemudian produk itu dibeli, lalu diinputkan di sini nilai pembeliannya berapa, tersimpan di database ya. Pada saat yang sama, itu stok barang yang terjual akan diketahui oleh bagian warehouse bahwa itu berkurang. Kemudian bagian purchasing juga nanti akan tahu gitu ya. Termasuk accounting, ketika barang itu berkurang tentu ada penggantinya, yaitu berupa pembelian. Ketika barang itu keluar berarti ada uang yang masuk. Nah, accounting juga akan tahu gitu ya. Nah, dari sana terjadilah kegiatan yang sifatnya otomatis. Ya, selanjutnya dari accounting juga bisa berhubungan ke bagian purchasing dan seterusnya ya. Ketika barang itu kurang dan ada permintaan dari warehouse untuk membeli sesuatu, tersimpan juga di database stoknya tadi ya. Kemudian dari purchasing nanti melakukan pembelian. Pembeliannya dilakukan ke vendor. Vendor juga bisa membaca sistem ERP yang dimiliki oleh perusahaan ini dengan catatan mereka memang diberikan hak akses ya. Diberikan hak akses, kemudian masuk ke bagian vendor, vendor menyiapkan lalu mengirimkan ke warehouse. Pada saat warehouse itu menerima barangnya, maka dientrikan barangnya. Pada saat itu pula bagian accounting itu mengetahui bahwa ada barang yang masuk yang dibeli oleh bagian purchasing. Nah, kemudian vendor juga mengirimkan info. Ya, ini bisa secara manual ya, yang info dari vendor ke accounting ini bisa secara manual berupa dokumen atau melalui digital. Tidak melalui sistem itu mungkin saja. Ya, kemudian mereka nanti akan melakukan pembayaran begitu. Ya, terhadap bahan, begitu bahan mentah atau bahan baku yang dikirimkan oleh vendor. Nah, proses ini terjadi dalam sebuah sistem ya. Dari sana terlihat ada yang namanya arus keuangan begitu di dalam ya. Jadi ketika memang uangnya itu tidak kelihatan ya. Uangnya tidak kelihatan. Kalau di dalam sistem itu hanya angkanya saja. Jadi ketika terjadi pembelian di bagian customer ini, maka produk itu berkurang ceritanya ya. Lalu ada nilai uang yang masuk, hanya angkanya saja. Nah, itulah yang diproses di dalam sistem. Adapun kemudian nanti untuk hitungan secara fisik, nah itu biasanya tidak dilakukan ya. Karena apa? Karena kalau sudah by system, biasanya yang dilakukan pengecekan secara manual, uang itu ada berapa hanya di kasir-kasir yang melayani penjualan secara manual ya. Kalau dia sudah berbasis online semuanya, maka nilai-nilai itu sudah masuk ke dalam rekening dari perusahaan itu sendiri. Ya, ini adalah alurnya atau gambarannya dari keuangan ini ya. Kemudian apa gunanya keuangan dan akuntansi di dalam ERP itu? Ya, tentu saja adalah untuk mengoptimalkan proses keuangan ya dan meningkatkan transparansi. Ya, mengoptimalkan proses keuangan diantaranya supaya mengetahui nanti berapa aset yang dimiliki, berapa uang yang ada, seperti itu ya. Kemudian dari sisi akuntansi itu adalah untuk meningkatkan transparansi. Karena di akuntansi semuanya dicatat ya, pengeluaran apapun, pemasukan apapun semuanya dicatat. Dan itu nanti bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya, bisa dijadikan bahan untuk SPK, sistem pendukung keputusan. Seperti itu. Apakah perusahaan ini dinilai rugi, dinilai untung, atau dinilai biasa saja begitu, atau harus dilikuidasi dan sebagainya, itu nilainya nanti dari laporan keuangan ya. Dan ini harus terbuka semuanya, jadi harus akuntabel.
harus transparan. Oke, akuntansi dan keuangan ini jadi bagian yang penting ya dari sebuah sistem. Nanti digunakan untuk apa? Untuk mencapai ini efisiensi, transparansi, dan kepatuhan keuangan, sehingga informasi keuangan dapat mengalir dengan mudah. Jadi terbuka semuanya begitu ya. Jadi apapun dicatat, sehingga karena sudah menggunakan sistem, maka tentu akan ada efisiensi, karena tidak perlu lagi menggunakan kertas untuk laporan dan sebagainya ya. Kecuali mungkin di laporan akhir begitu ya, kita tidak perlu setiap satu transaksi itu mengeluarkan bukti dalam bentuk fisik misalnya, tidak perlu. Tetapi kalau untuk laporan akhir misalnya yang sifatnya sudah ringkasan begitu ya, nah itu mungkin saja dengan cetak sebagai buktinya ya. Tetapi kalau untuk laporan-laporan detail seharusnya sudah tidak ada lagi, karena sudah menggunakan sistem semuanya, sehingga nanti bisa digunakan untuk berbagi data tersebut dengan departemen-departemen yang lain begitu. Dan dari situ juga nampak ya tentang kesehatan keuangan itu kalau keuangan itu dikelola dengan baik ya, menggunakan sistem pengelolaan keuangan dan akuntansinya. Nah, ini tugas-tugas keuangan sangat banyak ya. Kalau kita detailkan begitu sangat banyak. Nah, kita bahas secara umum saja. Inilah tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keuangan ya. Ada query dan analisis, ini di bagian report dan performance management ya. Ada budgeting, penganggaran ya, kemudian planning, ini merencanakan penggunaan anggarannya bagaimana, kemudian konsolidasi, pencocokan dan sebagainya. Lalu financial statement ya. Nah, kemudian dari sisi financial management, nah ini juga sangat banyak ya. Ada pengelolaan cash management. Cash ini yang sifatnya fisik ya. Jadi harus yang terlihat secara fisik. Jadi memang pegang uang cash begitu. Kemudian ada rekening penerimaan dan rekening pembayaran, itu dipisahkan walaupun kadang-kadang satu rekening saja, cuman posnya itu berbeda begitu ya. Kemudian ada aset tetap termasuk juga ya, ada buku jurnal umum dan sebagainya. Nah, dari sisi operation itu ada recurring invoicing ya. Ini kalau terjadi proses pembuatan invoice secara berulang ya. Jadi ya mungkin itu ada langganan dan sebagainya yang bisa di invoice secara otomatis begitu ya. Kemudian ada sales and ordering, kemudian ada purchase management, ada inventory. Inventory kok bisa masuk sini ya, padahal bagiannya kan bisa dimasukkan di SCM gitu ya, di bagian pergudangan. Tetapi itulah, karena dia berkaitan dengan nilai uangnya dari sebuah bahan, sebuah produk bahkan itu ada nilai uangnya, maka juga dia masuk ke dalam salah satu tugas dari keuangan. Nah, kemudian yang berhubungan dengan business process foundation, jadi ada konektivitas ya, ada hubungan, keterhubungan, kemudian security, ini keamanannya, lalu ada arsitektur aplikasi, kemudian ada event management, ada kegiatan manajemen kegiatan ya dalam keuangan. Kemudian kalau kita lihat lagi fitur dan luaran dari keuangan itu sangat banyak ya. Jadi ada generate report ya, artinya membuat laporan, kemudian manajemen penggajian, ada monitoring atau pemantauan risiko ya, risiko keuangan nih, apakah nanti berdasarkan prediksi nanti akan ada penurunan keuntungan dan seterusnya ya. Kemudian ada budgeting and forecasting ya, peramalan dan juga penganggaran. Kemudian ada general ledger nih, jurnal umum atau buku besar gitu ya, atau catatan-catatan dan seterusnya. Ini yang sifatnya saya sebutkan secara umum aja ya, jadi semua yang berkaitan dengan akuntansi lah. Kemudian ada account payable, ada account receivable, kemudian ada tax management, manajemen pajak ya. Ini juga bagian dari fitur-fitur yang harus dikelola oleh keuangan ya, dan itu harusnya termaktub di dalam atau terintegrasi di dalam sistem ERP-nya.
Nah, kemudian banyak lagi ya yang lain ya. Ada financial management, financial analysis, ya financial report, ada regulatory reporting, nah, seperti itu ya. Jadi ada laporan keuangannya, ada analisis keuangan, ada manajemen keuangannya, ada collaboration, ya. Kemudian ada compliance, ya, compliance, ini kepatuhan terhadap peraturan, ya. Kemudian financial control, lalu manajemen reporting, memanage laporan-laporan, budgeting and forecasting, nah ini sama ya dengan yang tadi. Kemudian ada supply chain management, nah ini masuk juga di sini. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan proses di SCM, di dalamnya itu kan ada yang namanya procurement ya. Di dalamnya ada pengadaan atau lelang. Nah, di sana ada nilai uang juga. Gitu. Jadi ketika kita membeli sesuatu, maka kita harus mengeluarkan nilai uang, kan begitu ya. Maka jadilah dia termasuk dalam bagian-bagian dari keuangan gitu. Kemudian ada cash flow management, manajemen arus kas ya. Nah, ini baik secara fisik maupun secara non fisik ya. Misalnya kasnya lewat transfer atau gimana, nah itu juga termasuk dalam lingkup ini. Nah, bisa juga dilihat ya berdasarkan pekerjaan yang lain dari sisi keuangan, yaitu ada profit tracking, ini melacak keuntungan, bahkan bisa juga kerugian di situ ya, yang dimaksud di situ. Kemudian ada invoice, ini nota apa saja sih yang sudah pernah dikeluarkan ya gitu ya, atau yang masuk, itu bisa dilihat. Kemudian untuk investasi ya, lalu ada budgeting penganggaran, ada audit nih pemeriksaan keuangan, ada cash, liquidity, dan debt ya, ini ada utang piutang dan sebagainya, apakah kita ini liquid atau tidak begitu. Kemudian ada risk management ya, manajemen risiko dari keuangan. Kita lanjutkan, kita bahas secara singkat aja ya. Nah, ini kurang lebih aja sama ya. Ada cost tracking, ini mengetrack melacak biaya yang dikeluarkan ya. Kemudian melakukan manajemen terhadap aset tetap, misalnya berupa punya tanah, gedung, dan seterusnya ya. Ya, ini kurang lebih sama aja semuanya ya. Nah, ini macam-macamnya. Terus kita masuk ke proses perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan ini dimulai dari bagian atas nih ya, dari collect important information, jadi mengumpulkan informasi-informasi penting, kemudian memperjelas goal atau tujuan sasaran dari keuangan itu apa, maunya apa tuh berdasarkan dari sisi keuangan gitu ya, pengen apa sih kayak begitu ya. Nah, kemudian melakukan analisis situasi saat ini. Jadi saat ini untuk mencapai financial goals ini tadi itu apa nih dibandingkan dengan keadaan sekarang nih, kira-kira apa nih ya, bisa apa kita. Dan di sini sudah mulai muncul hasil analisis ya. Lalu di sini ketika sudah ditemukan, maka bisa didesain, dirancang strategi dan perencanaan secara komprehensif semuanya untuk mencapai ini tadi ya, financial goal ini tadi. Jadi dari sini dia berdasarkan ke sini ya, berdasarkan hasil analisis yang tujuannya nanti pasti harus bisa mencapai goal dari financial ini. Nah, kemudian mengimplementasikan perencanaan dan strategi tadi yang sudah didesain, misalnya dibuatkan SOP-nya dan sebagainya, instruksi kerjanya nanti untuk memproses keuangan ini begini-begini, lalu diimplementasikan, kemudian direview. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan basisnya yang dasar gitu ya. Jadi dari goal ini tadi tentu ada semacam baseline atau apa ya. Nah, dari situ diukur nih, apakah dia berada di atas dari standar yang diinginkan atau di bawah kemudian. Nah, dari situ nanti akan diperoleh hasilnya ya. Lalu kembali lagi nih, kalau terjadi ada mau merencanakan sesuatu lagi dari sisi keuangan, misalnya membuat strategi-strategi tertentu untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, maka ya dikumpulkan lagi informasi-informasi pentingnya terkait dengan keuangan, lalu dijalankan lagi prosesnya. Begitu seterusnya secara iteratif ya. Nah, ini tergantung dari apa goal yang diinginkan dari sisi keuangan itu. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut.
Nah, input dan output dari keuangan. Ya, ini bagian inputnya ya, kemudian ini prosesnya. Lalu nanti menghasilkan apa begitu ya. Yang terlibat di sini juga ada human resource ya. Jadi ada orang yang terlibat begitu, ada inventory management, lalu ada purchasing dan sales. Ini adalah bagian-bagian yang memberikan inputan ke dalam proses keuangan. Human resource maksudnya apa? Dari sini yang namanya human resource adalah SDM, tentu adalah orang-orang yang bekerja di situ ya. Nah, ketika mereka bekerja, mereka akan diberikan yang namanya upah gitu ya, atau gaji gitu. Nah, berapa tuh angkanya tuh? Untuk setiap orang ini berapa dan seterusnya. Nah, itu diserahkan ke bagian keuangan gitu. Walaupun nanti prosesnya otomatis ya. Jadi keuangan itu tidak perlu minta secara fisik, "Oh, kirimkan saya begini." Itu nggak perlu dia. Dia hanya melihat di sistem saja. Jadi human resource lah yang bekerja kalau ada tambahan pegawai dan sebagainya. Dan itu di set berapa kayak gitu ya, secara otomatis juga nanti. Ya, dari inventory management juga sama. Ada stok ini sekian, ada yang kurang nih, ada yang perlu ditambah dan seterusnya. Mereka juga tahu. Ketika ada sales, ada penjualan, maka mereka juga tahu ada keuangan yang masuk begitu ya. Ada purchasing, mereka harus mengeluarkan. Berarti dia sudah tahu saya nanti harus membayar berapa nih untuk membeli dari vendor begitu ya. Lalu di sini dicatat semuanya ya. Jadi ada neraca, ada laporan laba rugi gitu ya. Kemudian ada juga pencatatan penerimaan, ada pencatatan pembayaran gitu, sesuatu yang dikeluarkan, jadi masuk dan keluar dicatat. Ada pencatatan juga nilai aset secara fisik ya, aset fisik, aset non fisik juga sini, aset tetap, aset bergerak, semuanya dicatat. Nanti termasuk di dalamnya adalah nilai penyusutan. Nah, kalau misalnya peralatan elektronik tentu tidak bisa selama-lamanya gitu dia ada gitu ya. Tentu ada saatnya nanti dia yang diukur berdasarkan aturan tertentu yang dimiliki perusahaan. Nanti setelah sekian tahun barang itu atau produk itu, alat-alat itu dianggap sudah tidak ada begitu ya. Tentu ada nilai yang namanya nilai penyusutan. Nah, kemudian menghasilkan apa dia? Nah, nanti dapat outputnya apa? Yaitu product cost. Bisa kelihatan ya. Jadi biaya produk itu berapa gitu. Kemudian ada overhead cost. Ya, ini kalau ternyata ada biaya-biaya yang di luar dari yang direncanakan begitu ya. Kemudian ada financial statement atau pernyataan keuangan, kita untung atau rugi misalnya begitu ya. Lalu ada profit center, ini berkaitan dengan keuntungan. Nanti bisa dilihat tuh yang menguntungkan tuh di produk yang mana gitu, yang lebih banyak terjual yang mana. Nah, di situ juga kelihatan ya. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Nah, keuntungan menggunakan modul keuangan di sistem ERP itu yang pertama adalah sentralisasi. Jadi dalam sebuah database, nah semuanya nanti di dalam perusahaan itu yang memiliki hak akses ke dalam sistem ERP-nya itu sesuai dengan tingkat dan level hak aksesnya, mereka bisa mengakses data keuangan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada yang hanya bagian tertentu, ada yang secara keseluruhan gitu ya. Tapi karena dia tersentralisasi, maka jadi mudah pelaksanaan itu. Lalu yang berikutnya adalah ada productivity, meningkatkan produktivitas karena semuanya serba otomatis. Jadi bagian keuangan itu bisa secara fokus gitu ya pada pekerjaan tertentu yang memerlukan ketelitian. Karena yang bagian lainnya itu sudah masuk secara otomatis. Jadi bisa menghindari kemungkinan kesalahan ya, misalnya salah entry dan sebagainya gitu ya. Karena sudah terotomatisasi, maka pelacakan juga jadi lebih mudah, catatannya semua ada di dalam sistem. Kemudian ada kejelasan finansial ya, atau financial clarity, ini kejelasannya. Kemudian akurasi data keuangan ya, tracking of document. Nah, bisa melacak nih kalau ada pembelian, ada purchasing, dokumen-dokumennya mana gitu ya. Kalau sudah pakai sistem kan lebih enak ya, tinggal diupload masuk ke dalam bagian keuangan, tinggal cek, tinggal klarifikasi dan verifikasi. Kemudian menurut mereka ini sudah pas, ya sudah gitu, diakui gitu. Nanti proses audit juga sama, lebih mudah gitu ya. Kenapa? Karena dia tinggal dilacaknya di sistem aja gitu. Tidak perlu
terlalu sulit bongkar-bongkar dokumen dan sebagainya karena semuanya sudah ada di dalam sistem. Kemudian ada budget forecasting, ya ini juga peramalan atau perencanaan penganggaran begitu, jadi lebih mudah. Kemudian automatic payment. Nah, automatic payment ini kalau punya sistem yang terintegrasi dengan miliknya vendor misalnya, ya bisa automatic payment ketika barang diterima dan dikonfirmasi oleh bagian inventory, bagian warehouse. Pada saat itu juga ada notifikasi ke bagian keuangan misalnya ya untuk melakukan pembayaran, atau bahkan bisa juga di-set ketika disetujui oleh warehouse bahwa data barang ini lengkap semuanya, dia mengupdate data barang yang tiba yang dikirimkan oleh vendor, maka ketika dia mengkonfirmasi dari warehouse-nya, secara otomatis terjadi pemindahan nilai uang dari perusahaan ke vendor sesuai dengan angka yang dikonfirmasi oleh warehouse. Bisa seperti itu. Kemudian automatic payment juga ini berlaku misalnya untuk penggajian ya, sama. Ketika sampai tanggalnya yang ditentukan untuk melakukan pembayaran penggajian, secara otomatis nanti bank melakukan pemotongan dan pengiriman, memotong saldo dari perusahaan dan mengirim ke rekening-rekening yang sudah ditentukan dari karyawan-karyawan ada di perusahaan tersebut ya. Oke, seperti itu. Jadi ya kalau menggunakan sistem ya tentu lebih terbantu ya dalam sisi proses-proses supaya jadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih efisien, efektif juga. Nah, efisiensi operasional keuangan ya, ini terjadinya otomatisasi transaksi keuangan, tadi jelas ya. Kemudian integrasi data antar departemen ya, dan semuanya berkaitan dengan keuangan ya, mau purchasing, mau sales, marketing, HRD ya, human resource, terus procurement, terus SCM ya, supply chain management, bahkan nanti bisa jadi sampai ke CRM ya, CRM, ke customer relationship management, itu bisa tuh dalam layanan misalnya retur ya, baik itu retur barang maupun retur uang. Nah, itu juga terkait dengan operasional keuangan begitu ya. Kemudian pelacakan utang dan piutang otomatis ya, percepatan proses pembayaran ya, manajemen aset jadi lebih mudah, analisis keuangan jadi lebih cepat kalau berbasis sistem. Manajemen kas dan bank juga cepat ya. Pengelolaan pembayaran elektronik nanti kaitannya dengan yang otomatisasi tadi ya. Kemudian mendapatkan analisis rasio keuangan. Ini keuangannya dalam tahap aman atau tidak, akan terjadi likuidasi apa gimana kayak gitu ya. Kemudian kepatuhan pajak jadi lebih terjamin ya, karena perusahaan itu sudah otomatis nanti akan melaksanakan pemotongan pajak, dan itu secara cepat otomatis ya. Kemudian terjadi peningkatan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan, karena kita tidak perlu lagi secara manual membuat laporan, mengumpulkan dari dokumen-dokumen gitu ya, karena semuanya dicatat di dalam sistem, maka tinggal klik generate saja sebetulnya. Kalau mau laporan kapanpun, selama itu diupdate secara real time, kalau ada terjadi transaksi langsung dicatat begitu ya, maka ini sangat mudah dalam proses penyusunan laporan. Tinggal klik saja periodenya begitu, misalnya periode tahunan atau bulanan atau bahkan harian, itu bisa. Oke, seperti itu ya. Itu udah sisi efisiensinya ya. Nah, siapa saja pengguna sistem yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi ya, yaitu manajer proyek ERP, karena dia perlu ya, karena dia berkaitan tuh ketika membuat sistem ERP itu berkaitan dengan keuangan, manajernya harus ikut. Kemudian administrator, ini pengelola sistem yang tertinggi ya. Lalu ada manajer keuangan, petugas akuntansinya, officernya ya. Kemudian petugas utang piutang nih, bagian debt collector juga termasuk ya, karena dia yang nanti ngambilin uangnya gitu, atau bagian yang harus melihat utang dari perusahaan ini berapa yang harus dibayarkan dan sebagainya. Kemudian analis biaya, analisnya orangnya ya. Manajer pajak, kemudian manajer aset, lalu petugas pembayaran atau kasir lah begitu ya, yang nanti bagian mengeluarkan atau bendahara. Manajer audit internal, kemudian manajer penggajian atau karyawan itu sendiri yang bisa mengakses sistem berkaitan dengan keuangan. Nah, ini berkaitan dengan self service ya. Misalnya apa kalau berkaitan dengan keuangan?
bukan berarti karyawan itu menentukan gajinya sendiri, tidak ya. Tetapi yang dimaksud di situ adalah karyawan itu bisa melihat record atau rekaman atau apa ya istilahnya, riwayat daripada gajinya dia gitu, termasuk detail-detail yang dibayarkan, misalnya gaji pokok berapa, kalau ada tunjangan berapa, misalnya harus BPJS itu berapa dan seterusnya ya. Nah, itu yang berkaitan dengan pengguna ya. Nah, kemudian kita masuk ke salah satu modul dari keuangan, yaitu payroll ya, atau penggajian. Nah, ini sangat penting karena kaitannya dengan manajemen keuangan dan akuntansi ya. Banyak fitur ya yang terkait dengan penggajian ini. Jadi tidak hanya urusan gajinya saja gitu ya. Karena bisa terkait dengan yang namanya penggajian ya, bisa terkait dengan hal-hal lain seperti perhitungan gajinya. Biasanya ada gaji pokok. Gaji pokok ini ditentukan berdasarkan pendidikan misalnya, atau berdasarkan jenis pekerjaan, bisa jadi ya. Nah, kemudian pencatatan dan pembayaran gajinya ini ya, yang ada fiturnya di dalam ERP. Kemudian manajemen pajak. Jadi dari gaji kotor nanti dipotong pajak sekian persen begitu ya. Kemudian pengelolaan tunjangan dan potongan. Nah, ini jadi tidak melulu gaji itu ini gajinya sekian langsung gitu ya. Ternyata ada variabel-variabelnya banyak ya. Kemudian laporan gaji dan laporan pajak. Ditambah lagi kalau sekarang ada laporan asuransi kesehatan itu ya, BPJS misalnya. Kemudian manajemen presensi dan cuti. Nah, ini termasuk di dalamnya gitu. Jadi tidak keuangan dari sisi penggajian itu tidak hanya urusan gajinya saja gitu. Tetapi manajemen presensi dan cuti. Ini berkaitan dengan HRD ya. Jadi absensi itu, kehadiran itu juga mempengaruhi kepada gaji gitu ya. Mungkin di bagian tunjangannya gitu ya, tunjangan makan atau tunjangan apa gitu. Ya. Jadi yang mengelola datanya adalah HRD, tetapi yang mengeksekusi nanti, yang memberikan efek gitu adalah keuangan kepada karyawannya. Jadi kalau dia presensinya buruk begitu, tentu ya yang didapat juga tidak bagus begitu ya. Kemudian pengelolaan dana pensiun, ya, lalu pembayaran gaji secara elektronis langsung masuk ke rekening masing-masing misalnya gitu ya. Kepatuhan hukum dan peraturan, ini berkaitan dengan UMR, kemudian pajak, kemudian kewajiban untuk bagi perusahaan atau juga karyawan ya untuk mengikuti program kesehatan dari pemerintah misalnya. Pengelolaan overtime dan bonus. Nah, ini juga sama ya. Kalau dia berhasil melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya khusus, harusnya ada bonusnya ya, ada rewardnya gitu. Kemudian kalau dia overtime tuh bekerjanya lebih dari waktunya misalnya, ya harus ada tambahannya begitu ya. Kemudian ada self service karyawan itu tadi, yang dia bisa mengakses informasi tentang penggajian khusus untuk dirinya ya, baik itu record lama, riwayatnya ya, seperti itu. Nah, integrasinya ini sudah sebetulnya tadi ya ada kita singgung tadi dengan gambar yang berbeda gitu ya. Integrasi antar modul di ERP itu ada Sales Management System itu masuk ya, terkait dengan Financial Management System. Forecast juga sama ya, order, CRM juga terkait di situ. Lalu ada inventory atau warehouse masuk juga, SCM, e-commerce solution ya, ini kalau dia punya toko online-nya misalnya, atau dia masuk ke marketplace atau e-commerce ya, maka terintegrasi dengan sistem mereka sehingga mereka tahu tuh ada nilai uang yang masuk, ada barang yang keluar dan sebagainya. Lalu ada account management ya, rekening maksudnya. Oke, lanjut. Nah, modul lain yang terkait dengan keuangan ini mirip-mirip ya. HRD, manufacturing, bagian pabrik ya, sama. Ada electronic data interchange. Nah, ini berkaitan juga ya dengan otomatisasi. Oke, itu tidak banyak tambahannya ya, karena kurang lebih sama aja tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini ya, ada beberapa malfungsi dalam modul keuangan. Ini kesalahan ini konsekuensinya itu sangat signifikan terhadap operasional dan keuangan perusahaan ya, signifikan, bahkan
sangat fatal nanti ya konsekuensinya kalau terjadi kesalahan yang sifatnya besar begitu. Nah, misalnya di antara malfungsi itu artinya tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Jadi dari prakteknya yang ada itu kadang-kadang ada kesalahan pencatatan transaksi, kemudian tidak sesuai datanya ya. Atau salah datanya. Jadi misalnya data yang di entry ini harusnya invoice A gitu ya. Ternyata yang dientrikan tuh yang B begitu. Jadi ada kesalahan ketidaksesuaian data. Kemudian terlambat dalam proses pembayaran pada kas atau bank, itu akan mempengaruhi ya. Jadi pada saat misalnya belum masuk tapi kita harus mengeluarkan sesuatu yang nilainya lebih besar daripada kasnya, daripada saldonya, maka akan terjadi permasalahan. Ketidakpatuhan terhadap pajak juga sama ya. Lalu ada gangguan operasional, misalnya terjadi kalau by system yang sifatnya online, misalnya terjadi listriknya mati dan sebagainya ya, atau jaringan internet yang terganggu dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi. Bisa terjadi pada saat proses pemotongan misalnya, itu terjadi pemotongannya sudah, tetapi saldonya belum sempat diupdate gitu ya, bisa jadi. Nah, itu oleh orang-orang sistem itu tentu sudah diantisipasi. Kemudian keamanan data, ketidakpatuhan terhadap regulasi. Nah, ini juga sama ya. Jadi akan menimbulkan permasalahan nanti karena hitungannya akan berbeda. Salah dalam merencanakan dan mengambil keputusan. Lalu berkaitan juga nanti dengan reputasi dari perusahaan ya. Kalau memang terjadi kesalahan-kesalahan, itu tentu akan mempengaruhi kepada reputasi. Kemudian ada downtime ya. Nah, ini juga sama. Sistemnya lama nih, nggak bisa diakses nih karena berbagai macam alasan, gangguan ya. Ini juga akan mempengaruhi keuangan. Kemudian kesalahan integrasi, salah dalam integrasi, jadi salah sinkronisasi datanya gitu ya. Kemudian kebergantungan pada internet juga sama ya. Atau yang terakhir adalah keahlian pengguna tidak mendukung. Dia tidak memahami cara kerja sistem sehingga dia ini lambat bekerjanya, atau bahkan dia tidak tahu sama sekali, yang akhirnya justru menimbulkan kesalahan dalam pencatatan, ketidaksesuaian data tadi dan seterusnya ya. Nah, khusus kebergantungan pada internet itu untuk sistem-sistem ERP yang baru itu tentu sudah didukung dengan yang namanya data distribution ya. Jadi biasanya kalau punya cabang di mana-mana itu disimpannya di cabang dulu gitu ya, yang sifatnya lokal, jadi dia tidak perlu koneksi internet. Nah, nanti pada periode tertentu, misalnya setiap 1 jam, itu data akan diupdate ke server gitu ya. Jadi pada saat transaksi itu masih berada di dalam server lokal. Itu untuk mengatasi masalah ya, masalah ketergantungan internet. Karena kalau dia di full internet semuanya, pada saat tidak ada koneksi sama sekali, maka tidak bisa diakses. Jadi biasanya menggunakan sistem terdistribusi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga bagi developer yang akan mengembangkan financial management system, ya itu harus setidaknya punya pengetahuan. Ya, pengetahuan tentang apa? Kalau dia sudah berbasis pembuatan modul atau sistem manajemen keuangan gitu ya, harus si developer ini memahami, atau setidaknya dia harus mempunyai partner atau orang, punya ahli di bidang-bidang ini ya. Yang pertama akuntansi dan keuangan, dia harus ngerti. Kenapa? Karena alur prosesnya harus sesuai dengan akuntansi dan keuangan ini. Kemudian harus mengerti pajak dan regulasi atau aturan-aturan ya, bahwa misalnya setiap karyawan itu sekian persen dibayarkan sendiri oleh karyawan untuk BPJS-nya, kemudian sekian persennya dibayarkan oleh perusahaan. Dia harus paham itu, sehingga pada saat proses keuangannya berjalan itu dia sudah bisa melakukan hal-hal tersebut ya. Manajemen keuangan dia harus ngerti ya, ada pencatatan dan sebagainya dia harus paham. Kemudian mengerti juga proses bisnis yang dijalankan di perusahaan. Misalnya keuangan itu nanti bisa jadi input dari mana gitu ya. Apakah dia dari penjualan saja atau dari yang lain ada gitu. Nah, dia harus bisa menghandle itu. Kalau terjadi pembelian, maka dia harus bisa juga nanti mengetahui dan sekaligus mengotomatisasi pembayarannya misalnya. Harus mengerti sistem ERP dan basis data. Nah, ini penting ya, karena bagaimanapun
Kalau membuat sistem itu yang pertama kali diproses adalah arsitektur atau struktur dari database-nya. Kemudian harus mengerti programming dan rekayasa perangkat lunak ya, tentu saja ya, namanya juga developer ya. Ya, kemudian analisis dan desain sistem harus ngerti. Misalnya cara membuat memodelkan proses menggunakan diagram atau notasi ya, apakah itu menggunakan DFD, menggunakan UML atau yang lain-lain. Nah, kemudian keamanan sistem dan keamanan data juga diperhatikan, karena keamanan data, keamanan sistem itu kalau berkaitan dengan sistemnya ya, supaya tidak bisa dijebol. Kemudian keamanan datanya misalnya dengan cara di-encrypt datanya. Jadi kalau datanya jebol pun tidak bisa dibaca juga apa dalamnya gitu ya. Kemudian harus mengerti laporan dan analisis bentuk-bentuk laporan seperti apa, harus paham. Harus mengerti juga setidaknya tentang konsep atau ilmu komunikasi dan interpersonal supaya bisa dipahami nanti cara kerja orang itu berbeda-beda dan sebagainya, sehingga perlu dihandle itu dari sisi interface-nya gitu, supaya disesuaikan semudah mungkin, se-user friendly mungkin. Harus mengerti tentang pemahaman bisnis, kemudian kemampuan problem solving. Nah, ini tentu lah ya, kalau developer nanti dia ada testing, baik itu black box maupun white box. Nah, itu ya, tentu mereka harus paham itu ya. Kemudian pengetahuan tentang teknologi terbaru ya. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh ya. Basisnya desktop aja misalnya gitu ya. Harusnya sudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang baru ya. Kalau saat ini sudah menggunakan mobile seperti itu ya. Kemudian pengalaman praktis. Nah, ini juga penting ya. Jadi kadang-kadang teori itu tidak sesuai dengan prakteknya, atau praktek tidak sesuai dengan teorinya, begitu ya, karena kenyataannya ya seperti itu gitu ya. Ada bagian-bagian tertentu yang dia tidak sesuai dengan teori. Oke, jadi developer yang akan mengembangkan sistem manajemen keuangan, apalagi dia terintegrasi dengan sistem ERP, itu perlu mengetahui secara mendalam hal-hal yang disebutkan ini tadi ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan aja di komentar ya. Kita agak susah untuk mempraktekkan, tetapi kalau Anda belajar tentang manajemen keuangan nanti akhirnya jadi paham ya, termasuk akuntansi itu jadi paham apa saja yang harus dicatat, apa saja yang perlu untuk ditampilkan kepada pimpinan gitu ya. Biasanya berupa neraca gitu ya, ada aktiva pasiva, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada jurnal buku besar dan seterusnya ya, itu harus dipahami kalau pengen nanti bisa mengembangkan sistem manajemen keuangan. Baik, kita lanjutkan ke materi yang ke-22, Executive Information System ya.